Dakwah tanggung jawab umat. Kenapa begitu judulnya? Karena hari ini kalau sudah cerita dakwah, orang menyerahkan tanggung jawab ini ke ustadz. Ini yang jadi masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo sholat ke masjid yuk. Jangan ajak-ajak saya. Kamu kan MSI. Kamu kan bukan ustadz. Ini tanggung jawab ustadz ngajak sholat ini. Kalau ngajak nonton bareng boleh. Nah, ini sudah diserahkan tanggung jawab agama kepada ustadz. Di sini letak masalahnya. Padahal kembali kepada ajaran Islam. Kenapa Islam ini besar? Karena dakwah dulu dipegang oleh puncak kekuasaan. Siapa dia? Di atas raja-raja. Dia tidak lain tidak bukan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah tidak ada kekuasaan politik sama sekali. Apa yang terjadi? Islam lemah. Tidak ada solat berjamaah selama di kota Makkah karena kekuasaan tidak ada. Nabi solat di samping Ka'bah, kepalanya disungkup pakai kain, disiram pakai kotoran onta, dicekik oleh kafir Quraisy. Sampai datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Lalu orang-orang kafir Quraisy merasa sungkan melawan perempuan. Tapi begitu Nabi SAW punya kekuasaan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka bangkitlah Islam. Oleh sebab itu, ketika dakwah ini dipegang, ditopang dengan kekuasaan, maka luar biasa. Dan Sulawesi pada umumnya, Sulawesi Selatan bil khusus, dari sejak zaman Syekh Yusuf Al-Makassari sampai Jenderal Muhammad Yusuf, itu kekuasaan menjadi pilar utama. Sampai ketika Wakil Presiden mengeluarkan statement bagaimana tentang hidup bersama di negeri ini. Kenapa pendirian rumah ibadah, masalah masjid, masalah gereja, statement itu menjadi viral. Kenapa? Karena diucapkan oleh orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau dulu ada orang mengatakan apa itu kekuasaan? Politik haram, politikus, tikus, politik jahat. Akhirnya banyak anak umat Islam meninggalkan politik. Ketika orang lain mengambil politik, baru kita pusing 7 keliling. Oleh sebab itu ada ungkapan, kalau umat Islam tidak peduli pada politik, maka Islam akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli pada Islam. Itu ucapan Najmuddin Erbakan dari Turki. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 yang dapat naungan nanti. Alhamdulillah subuh ini kita dinaungi oleh kubah masjid yang megah dan besar, tapi nanti sampai masanya tidak ada lagi tempat naungan. Dan di antara yang mendapatkan naungan itu, yang pertama, Nabi tidak menyebut al-alimul kabir, ulama besar, bukan. Nabi tak ada menyebut az-za'im, tak ada. Tapi Nabi menyebut al-imamul adil, pemimpin yang adil, orang yang punya kekuasaan politik. Oleh sebab itu ceramah penting, khutbah rukun solat Jumat, tapi ceramah tidak menyelesaikan masalah. Betapa banyak malah ceramah menimbulkan masalah. Sebelum Ustadz Abdul Somad itu ceramah tak ada masalah. Sesudah dia ceramah inilah muncul masalah. Ketika Ustadz ceramah berapi-api di atas mimbar, Allahu Akbar, mari kita tegakkan, belum keluar pintu masjid sudah hilang. Tapi begitu ada kekuasaan dipakai, mungkin dia tidak pandai ceramah, mungkin dia tidak bisa khutbah, tapi dengan satu tanda tangannya sudah keluar perda syariah.